dari Sunburst Tangerang Selatan. Masya Allah luar biasa. Meskipun panas-panasan tetap semangat Bu. Betul, masih Iya tema kita hari ini yang dong. luar biasa ya. Luar biasa Temanya sekali. adalah Horek, singkatan dari Hidayah, Obat, Resah, dan Gelisah. Luar Wah, biasa. Kita panggil lagi nih guru kita Habib Betul Usman. sekali. Tepuk tangan untuk Habib Usman. Yo. Masya Allah. Masya Allah. Bib, izin Bib. Mau Boleh, nanya boleh. Bib. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka merasakan kegelisahan. Betul. Overthinking. Apakah itu pertanda kalau kita tuh jauh dari iman ya? Apa kita harus Astagfirullah. lebih dekat lagi? Dekat sama siapa Sama Allah. Dekat sama Oh, Allah. iya. Oh dekat sama Allah. Oh iya, nggak usah Iya, maju dekat deh. sama Allah. Silakan dijelaskan Habib. Tepuk tangan buat Izin. Habib Usman. nih? Ya, khair Mas Fadli, Selin, Ustadz Maulana, Ustadz Asyad, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Fafiru ilallah. Ketika kalian memiliki masalah, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, niscaya kalian diselamatkan. Ketika seorang hamba memiliki sebuah tanda, yakni berarti tandanya Allah rindu kepada kita. Rindu kepada kita. Hati kita lagi gelisah. Hati kita lagi kacau pikirannya. Hidupnya galau. Galau. Orang yang galau imannya lemah. Karena kalau iman yang gak lemah dia gak galau. Dia akan selalu kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Fafiru ilallah, mengejar Allah sehingga Allah jaga jiwa dan dirinya. Dan hamba tersebut menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba itu memiliki sebuah kegelisahan dalam hatinya. Mungkin ada gak pernah ketika seseorang gak hadir ke majelis taklim. Hatinya tuh sedih banget. Ada gak Bu? Ada gak? Nah, bertanda imannya kuat. Kenapa saya nggak hadir di kajian ini? Harusnya hari ini saya ada di sini. Kenapa saya tidak datang ke Islam itu indah? Harusnya saya sampai pagi ini. Hatinya merasa kesel, jengkel, sedih. Ini tandanya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman kita menarik kita ke dalam kebaikan. Dan tentunya ketika seorang hamba gelisah, seorang hamba itu dikatakan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah rindu kepada hamba tersebut, Allah panggil di sepertiga malam. Ketika dipanggil sama Allah, maka dia menemui Allah, berjumpa dengan Allah dengan cara salat. Mi'rajnya kita adalah salat. Rasulullah berjumpa dengan Allah kalau kita salat. Yakin Allah melihat kita dan yakin kita beribadah sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Gumil lail, bangun waktu tengah malam. Walaupun apa? Susah. Yang paling susah apa? Bangun malam. Dan tandanya hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia memenuhi panggilan Allah. 5 waktunya dia nggak tinggal. Bahkan tepat waktu. Makasih Masya banyak Habib. Allah, Tepuk tangan buat terima Habib kasih. Usman. Jamaah. Yeay. Tahu Hidayah? Pernah lihat? Gimana Hah? sih? Gimana? Nggak Gimana pernah ngeliat lihat. hidayah tuh Nah gimana? kita pengen tahu. Nah. Kalau misalnya kita dapat hidayah bisa kelihatan gak sih hidayah itu kayak gimana gitu loh. Kelihatan apa dirasain sih sebenarnya Nah coba Kak? kita tanya Ustadz Syam deh kalau kayak gitu deh Ustadz Syam. Silakan dijawab, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita 3 tingkatan hidayah. Dan ini bisa kita lihat. Ibu-ibu. Jamaah. 1, hidayah yang umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Wa hadainahun najdain. Dan telah kami berikan hidayah untuk bisa membedakan baik dan buruk. Ini anak kecil pun udah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi semuanya sudah dapat hidayah, bisa kelihatan. Bisa bedakan mana yang baik dan yang mana tidak baik. Dikasih uang voucher belanja di Sunburst ini, terus ada yang kasih daun kering. Yang mana baik, yang mana tidak baik. Bisa yang voucher diambilnya. Kenapa? Tanpa dikasih ilmu pun dia tahu. Subhanallah. Maka hidayah umum sudah kelihatan. Yang kedua ada hidayah di atasnya lagi. Bisa juga kelihatan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh berjuang, maka kami berikan petunjuk hidayah kepadanya jalan yang benar. Ibu-ibu lagi berjihad enggak? Berjihad lawan panasnya matahari. Lagi bersungguh-sungguh, maka makin nambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang umum tadi, semua mungkin di HP-nya dapat flyer. Nanti ada tablik akbar di Sambers tanggal segini, jam segini, hadir ya. Semuanya sudah lihat. Tapi ada yang berjihad datang ke sini. Dari Kepulauan Seribu, dari Bogor, dari Bandung. Oh subhanallah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya. Itu bentuk hidayah yang bisa kita lihat. Tapi ada hidayah yang paling tinggi, yang ini hanya Allah yang menentukan. Apa itu? Qul innal huda hudallah. Memang hak prerogatifnya Allah. Siapa yang dikasih? Para nabi. Siapa yang dikasih? Para rasul. Mereka memang dikasih tanpa mereka berusaha sebelumnya. Memang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sering lihat hidayah? Sering lihat hidayah, Bu? Ada teman saya namanya Nur Hidayah. Bukan orang. Ada di HP-nya ceramah-ceramah agama. Oh iya, betul. Itu hidayah. Cuma yang nggak dapat hidayah pas lihat ceramah nyinggung dirinya langsung di skip. Nah, Kalau nyinggung orang lain langsung pasang status. Itu Ustaz Sam, Bukan, jamaahku. Nah, sudah paham kan? Bentuk-bentuk hidayah. Bagaimana itu hidayah? Luar biasa. Masya Tapi Allah. Selin, Gimana, ada informasi menarik nih yang Apa akan tuh? disampaikan oleh Mas Fadli dan Caca. wah apa tuh infonya Ustaz? Iya, kita lihat yuk. Buat yang ada di rumah dan ada di sini, kita lihat. Ini. Ini. Silakan Mas Fadli, Caca silakan. Aduh Masya Allah Cak, bener-bener ya. Akhir-akhir ini tuh aku kangen banget sama Tanah Suci. Rasanya tuh pengen umroh lagi gitu loh. Aduh Kak, siapa sih yang nggak pengen banget bisa bolak-balik umroh, amin insya Allah ya Kak ya. Amin. Tapi Kak Fadli, ada nggak sih sesuatu yang kamu kangenin dari Tanah Suci selain ibadah umrohnya? Ada dong, jelas dong. Ibadah yang khusyuk di Raudah di Tanah Suci Mekah. Itu Masya Allah ya. Tempat yang selalu kita rindukan. Di sana juga tuh ada wewangian yang aromanya tuh bikin kita tuh semangat untuk ibadah. Bener gak sih? Wewangian kasturi ya? Bener banget. Nah ini nih, aku kasih ke kamu ya. Kiss Spray Kasturi Suci. Kiss Spray Kasturi ini memiliki wewangian yang memberikan khas seperti di Tanah Suci. Karena sebagai seorang muslim, kita kan harus percaya diri. Dan pakai wewangian sangat dianjurkan seperti dalam hadis. Sesungguhnya Allah mempunyai hak atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari. Jika ia mempunyai wangian, hendaklah dipergunakan. Hadis Bukhari. Jadi wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai wanginya kasturi loh. Jadi Masya Allah ya. Tapi pertanyaannya gini, emang boleh ya disemprotkan di alat sholat? Karena setahu aku nih ya, Kiss Spray itu hanya untuk nyetrika aja, Cak. Subhanallah, itu namanya kamu belum tahu Kak. Boleh banget. Karena supaya ibadah kita lebih khusyuk, alat sholat kita wangi. Sekarang aku punya kebiasaan baru nih. Menyemprotkan alat sholat pakai Kiss Spray ini. Masya Allah, caranya bagaimana Cak? Coba itu sajadah kamu kan Kak. Kamu langsung aja semprotin Kiss Spray sebelum sholat. Supaya sholat kamu lebih nyaman. Sebelum ibadah, semprot dulu Kiss Spray kasturi di mukena atau di sajadah kamu Kak. Gitu, aku semprot ya? Ya. Nah, sekarang aku ya. Aku semprotin dulu ke mukena aku. Tuh. Dengan aroma kasturi ibadah lebih khusyuk. Karena saat kita sujud, hidung kan salah satu tubuh yang menyentuh sajadah. Jadi nanti saat kita sholat, sajadah jadi wangi deh. Ini Masya Allah jamaah. Aromanya wangi sekali. Seperti wewangian di Raudah. Aduh, ibadah sholat nih pastinya akan lebih nyaman dan lebih khusyuk dengan Kiss Spray Kasturi. Bener kan? Apalagi waktu sujud, hidung kan akan nempel langsung ke sajadah. Bayangin nggak kalau sajadahnya bau apek? Pasti sholatnya juga bakal nggak khusyuk kan, Bener Kak? banget. Nah, Kiss Spray Kasturi ini sudah bersertifikasi halal. Wangiannya dari essential oil, jadi aman, tahan lama, dan punya anti kuman. Kita dianjurkan menjaga kebersihan dan memakai wangian asal tidak berlebihan. Waduh, Masya Allah, makasih banyak ya Cak ya. Nanti aku siapkan di rumah Kiss Spray Kasturi Suci. Masya Allah. Yang itu buat kamu aja Kak, nggak apa-apa. Makasih. Tapi nanti kalau itu udah habis, kamu bisa cari di minimarket atau supermarket terdekat. Karena Kiss Spray mudah dicari di mana-mana.
Kispray Kasturi, wangi mewah, penuh berkah, alhamdulillah. Wah, ini buat jamaah Islam itu indah. Yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.